Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini, dalam mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam kelas PGMIB, kami akan mempresentasikan tentang tumbuhan dan lingkungannya serta ekosistem. Disusun oleh Hanifatus Saadah, Milhati Miswah, dan Putri Setiawati. Tumbuhan dan lingkungannya serta ekosistem. Materi ke-9 mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam, dosen pengambil Bapak Damar Septian MPD. Yang pertama yaitu bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit halnya pengertian dari tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang tidak mengalami aktivitas bergerak seperti manusia dan hewan, tetapi tumbuhan bisa mengalami proses perkembangbiakan menurut caranya sendiri. Bagian-bagian yang ada pada tumbuhan selalu berbeda satu dengan jenis lainnya. Ini dipengaruhi oleh faktor iklim dan geografi sebuah wilayah. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama yaitu ada akar yang memiliki fungsi memperkokoh berdirinya tumbuhan di atas tanah, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah dan menyalurkannya ke batang, menarik bahan makanan dari batang, dan yang terakhir pada beberapa jenis tumbuhan berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan makanan. Bagian tubuh tumbuhan yang kedua yaitu ada batang yang memiliki fungsi sebagai tempat menempelnya daun dan bunga, sebagai tempat penyimpanan makanan, sebagai sarana pengangkut air, zat makanan, dan bahan lain. Bagian tubuh tumbuhan yang ketiga yaitu daun yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis untuk membuat makanan, sebagai tempat terjadinya pertukaran gas untuk respirasi, sebagai tempat pelepasan air ke udara. Bagian tubuh tumbuhan yang keempat yaitu bunga yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, sebagai alat pemikat bagi serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan. Bagian tubuh tumbuhan yang kelima yaitu biji yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan dan perbanyakan tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan yang terakhir yang keenam yaitu ada buah. Dinding bakal buah yang sudah dibuahi akan berkembang menjadi dinding buah atau yang disebut dengan perikarp. Perikarp ini berfungsi sebagai pelindung buah yang terdiri atas 3 lapisan yaitu eksokarp, lapisan yang membentuk kulit buah, mesokarp, lapisan yang membentuk daging buah, endokarp, lapisan yang membentuk bagian buah. Reproduksi perkembangbiakan tumbuhan. Reproduksi atau berkembang biak bertujuan untuk melestarikan dan memperbanyak jenis tumbuhan itu sendiri. Pada tumbuhan, reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual atau yang disebut dengan generatif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, melibatkan 2 individu yaitu jantan dan betina. Yang kedua, pada bunga diawali dengan penyerbukan. Yang ketiga, penyerbukan diikuti dengan pembuahan. Dan yang terakhir, setelah pembuahan, putik berkembang menjadi biji dan buah. Biji kemudian disebarkan dan akan berkecambah hingga akhirnya menjadi tumbuhan dewasa. Reproduksi aseksual atau yang disebut dengan vegetatif. Reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan satu individu saja, bahkan dapat dari bagian tertentu tubuh tumbuhan, antara lain
sebagai berikut. Yang pertama, rimpang, yaitu bagian batang yang ada di dalam tanah. Yang kedua, tunas daun. Yang ketiga, umbi batang. Dan yang keempat, umbi lapis. Habitat tumbuhan. Secara luas, habitat tumbuhan adalah lingkungan tempat tumbuhan dapat hidup dan berkembang biak. Secara detail, tempat tumbuh dan berkembang biak berbagai jenis tumbuhan berbeda-beda. Ada yang tumbuh di tanah. Pengertian tumbuh di tanah adalah tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah ke atas permukaan tanah. Berbagai jenis tumbuhan ini dapat kita jumpai dengan mudah di alam terbuka. Kemudian ada yang tumbuh di air. Tumbuhan di air adalah tumbuhan yang tumbuh dan berkembang biak dengan air, baik secara keseluruhan atau lebih banyak dengan bercampur dengan tanah sedikit. Contoh, ganggang, eceng gondok, teratai, dan melati air. Tumbuhan air juga termasuk yang hidup di air asin seperti bakau. Ada juga tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain. Contohnya adalah tumbuhan anggrek. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Hal mendasar yang mempengaruhi aktivitas adaptasi bagi tumbuhan adalah ketersediaan air. Ketika jumlah air sedikit, maka tumbuhan akan merespon dengan menutup stomata yang menyebabkan layunya bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Bagi tanaman yang tumbuh di daerah rawa, beradaptasi dengan memiliki daun yang besar karena kondisi rawa yang lembab dan kandungan airnya tinggi. Selain itu, memiliki ruang udara yang besar dalam struktur internal untuk menyimpan udara. Hal ini dikarenakan tanah pada umumnya mengalami air locking, sehingga cenderung anaerob dan kekurangan oksigen. Ekosistem dan jaring-jaring makanan. Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup atau biotik dengan faktor fisik lingkungannya atau abiotik. Bidang ilmu yang secara khusus mempelajari berbagai ekosistem adalah ekologi. Suatu ekosistem dapat terdiri dari berbagai macam elemen penyusunnya. Makhluk hidup, air, siklus energi, tanah, bebatuan, mineral merupakan contoh elemen-elemen yang menyusun terbentuknya suatu ekosistem. Hubungan antar elemen-elemen ini tidak hanya terjadi antar makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya, tetapi juga antar spesies yang menghuni ekosistem tersebut. Dua komponen yang membentuk, yaitu ada biotik dan abiotik. Ruang lingkup, biosfer, bioma, ekosistem, komunitas, populasi, individu. Interaksi antar ekosistem, yaitu ada mutualisme, ada parasitisme, ada komensalisme, dan ada predasi. Yang terakhir yaitu peran, yaitu ada produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, ada konsumen ketiga, dan dekomposer. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.